Kalau saya dari lubuk hati yang paling dalam, dari dulu Bang Kani selalu mengatakan, haram hukumnya itu. Partai-partai politik yang kalah pemilu berkoalisi dengan pemenang. Haram. Pertama, secara ideologi politik, visi dan misi, partai ini selalu bertabrakan kalau mau pemilu. Kok tiba-tiba iman politiknya goyang-goyang? Cocok berkoalisi dengan Prabowo dan Gibran. Dari mana ceritanya, Bang? Kok cepat sekali berubah iman politiknya? Ya minimal ada idah politik. Ya. Idah politik itu ada jeda masa di mana tuduhan-tuduhan terkait dengan kecurangan pemilu, kemarahan yang kalah, itu diendapkan dulu. Jangan di tengah suasana yang sedang berjuang. Bang Refli ini saya tahu persis, sedang berjuang di MK. Bang Bestari berjumpa dengan bosnya Bang Noel. Repot ini barang. Kalau Bang Refli Harun tegak lurus segala macam dengan keadilan, tapi partai pendukung koalisi nomor 1 cari posisi aman masing-masing, termasuk PKB. Habis penetapan, ya soal pemenang Pilpres, juga ada silaturahmi politik dan kebangsaan katanya. Setelah itu muncul goyonan-goyonan PKB jadi menteri kan, dan seterusnya. Yang ingin saya katakan adalah ini nggak boleh begini, kasihan pemilihnya. Oleh karena itu saya selalu juga mengatakan, kalaupun toh ada partai politik pendukung nomor 1 dan nomor 3 ingin bergabung dengan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka, tanyalah ke mereka yang memilih dalam Pilpres 2014 yang lalu. Anies dan Mohaimin itu 23%. Tanyalah ke mereka, lebih pro mana? Berada di luar kekuasaan atau bergabung? Pemilu itu kan hakikatnya adalah kompetisi, persaingan, memenangkan pertarungan, mengakumulasi kekuasaan. Apa itu akumulasi kekuasaan? Menang jadi presiden, jadi wakil presiden, dan menumpuk partai di mana para kader terbaiknya jadi menteri. Itu kekuasaan, Bang. Ada dignity, ada kebanggaan kalau dia bergabung dan memenangkan pertarungan dalam Pilpres. Oleh karena itu, ketika partai kader terbaiknya jadi menteri, itu bangganya nggak karu-karuan. Karena tidak semua orang, tidak semua partai bisa menikmati untuk jadi menteri dan jadi pejabat di negara ini dalam sistem pemerintahan presiden secara langsung. Nggak perlu harus jadi pemenang. Cukup atas nama rekonsiliasi. Ya nggak? Betul kagak? Iya dong. Itu yang saya tangkap. Begitupun dengan partai-partai lain, seperti PAN, seperti Golkar, ingin tunjukkan kepada yang lain bahwa pilihan politik mereka bergabung dengan Prabowo dan Gibran adalah pilihan yang benar, dan mereka sangat layak dan cukup bangga untuk menjadi menteri sebagai bentuk penghargaan atas perjuangan mereka. Kalau tiba-tiba yang kalah juga dapat menteri, kebanggaan jadi menteri itu rasa-rasanya hambar. Jadi nggak mewah lagi jadi menteri gitu loh. Tidur aja dapat menteri kok, kalah aja dapat menteri kok, nggak perlu berdarah-darah ngata-ngatain itu, oh IKN itu proyek abal-abal, hilirisasi itu abal-abal. Enggak perlu khotbah-khotbah begitu. Kalaupun toh pada ujung-ujungnya akan berkongsi dalam satu kolam koalisi bersama. Jadi begitu jalur ceritanya. Kalau begini ceritanya, apa-apa rangkul-merangkul, yang kalah pun jadi menteri. Besok-besok tak perlu ada pemilu, tak perlu ada pilpres, gantian aja. Betul, saya setuju. Apalagi ketum-ketum partai, elit-elit partai selalu mengatakan bahwa ini adalah kawan lama, sahabat lama, senasib dan perjuangan. Apalah ceritanya kalau begini ceritanya pemilu, Pak. Udah gantian aja. Hari ini Gerindra, besok Golkar. Damai. Besoknya lagi Nasdem, besoknya lagi Demokrat, dan seterusnya dan seterusnya. Giliran, Pak. Negeri yang damai itu memang berat buat Adi Prayitno. Oh gitu ya. Enggak, saya hanya ingin menjelaskan fakta politik. Ingin menjelaskan fakta politik. Artinya yang ingin saya katakan adalah, kalaupun toh terpaksa ingin berkoalisi dan mengajak partai politik yang kalah, enggak perlu disembunyikan dong. Oke, siap berkoalisi dengan Prabowo dan Gibran dan siap jadi menteri. Apa salahnya? Itu aja, nggak perlu atas nama kebangsaan, kerakyatan, rekonsiliasi. Aima, rakyat kita ini udah pintar. Nggak perlu pakai bahasa-bahasa yang menurut saya hiperbolis, hanya sekedar ingin menutupi bahwa sebenarnya juga ingin jadi menteri. Kalau koalisinya ikhlas lillahi ta'ala, ingin masuk surga, tak jadi menteri, silahkan dukung Prabowo dan Gibran. Tapi nolak jadi menteri, itu baru mantap. Itu baru mantap. Masalahnya, koalisinya pun pakai syarat. Boleh berkoalisi, tapi dapat menteri. Menterinya nawar pula, 2 atau 3. Setelah 2 dan 3, nyebut juga pos kementerian mana yang basah. Repot. Nanya juga, kira-kira dapat Menko apa kagak? Repot. Ini yang saya kira repot. Itu cerita-cerita di sebelah sana, ya, di negara konaha sana. Ini yang saya repot. Oleh karena itu, Bapak Ibu, yang ingin saya katakan sebagai sebuah akhir dari khotbah politik malam hari ini, ya, maknai politik itu biasa-biasa saja, dan jangan pernah mempercayai komitmen dan statement elit itu 100%. Bacalah elit politik itu sebaliknya. Kalau elit politik hari ini bicara tentang ideologi, itu adalah
politik yang diletakkan atas idealisme perjuangan, bahwa politik itu adalah penuh edukasi, itu hilangkan per hari ini. At the end of the day-nya, politik kita itu adalah ujung-ujungnya kekuasaan, kekuasaan, dan kekuasaan. Politik kita ujung-ujungnya itu adalah yang kalah berkoalisi, jadi menteri, dan jadi menteri. Atas nama Indonesia Raya dan Indonesia Maju. Lalu kemana para pemilih kita? Pemilih kita, wassalam. Selamat datang di channel ini teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, tadi kita telah menonton cuplikan video tentang lagi permasalahan kasus ijazah palsu Joko Widodo. Teman-teman, di sini kembali lagi bersama saya, Arani TV. Di sini teman-teman kita lanjutkan tentang cuplikan video tersebut. Ya, teman-teman, di sini tadi kita lihat ada alumni-alumni dari Universitas Gadjah Mada membongkar soal kasus ijazah palsu Joko Widodo ataupun jujur soal hal ini. Nah, tentunya di sini tidak ada lagi, mereka tidak mau kasih ampun lagi buat Rektor Ova Emilia ataupun Rektor Universitas Gadjah Mada. Selama ini juga mungkin mereka telah melihat dan menonton dan menilai ya, dan membaca bagaimana tentang Rektor Ova ini dalam kebohongan membohongi kasus ijazah ataupun perkara palsu ijazah palsu Joko Widodo. Mungkin selama ini juga mereka telah melihat ataupun sekarang mereka telah bosan dan muak melihatnya. Akhirnya sekarang juga mereka membongkar akan hal ini kalau ijazah Jokowi benar-benar ijazah palsu. Jadi untuk Rektor UGM tidak ada ampun lagi. Sekarang alumni-alumni dari Universitas Gadjah Mada mau membongkar akan hal ini. Nah, teman-teman, 10 tahun kita punya pemimpin yang penipu dan bajingan tengik. Nah, teman-teman, sekarang ini kita lihat banyak sekali netizen menyampaikan bahwa Jokowi itu sekarang sudah ataupun nama baiknya sudah tidak ada lagi, biarpun dia itu sebagai mantan presiden negara, nama baiknya sekarang sudah menjadi buruk. Seharusnya itu yang mantan presiden itu sampai sekarang masih dihargai ataupun ya nama baiknya ataupun namanya terbanggakan. Namun sebaliknya justru sekarang Jokowi sekarang nama baiknya sudah buruk. Karena apa? Karena polemik ijazah palsu ini, perkara ijazah palsu. Nah, teman-teman, Pak Prabowo tolong penjara ya dibangun lebih gede lagi karena Jokowi dan temunya mulai gelisah semangat ya buat Bang Roy CS demi kebenaran dan kedamaian Indonesia. Artinya di sini teman-teman, para netizen meminta ya kepada Pak Prabowo supaya penjara dibangun lebih gede lagi, di mana karena Jokowi dan makin banyak bersama kroni-kroninya ataupun termul-termulnya. Jadi buat Roy Suryo CS ya silakan lebih semangat untuk menelusuri dan menyelidiki kasus ini ya, biar negara kita menjadi lebih aman dan lebih maju ke depan, bebas dari masalah-masalah polemik ijazah palsu. Nah, teman-teman semua, ada mata buta, ada mulut bisu, kebenaran masuk golongan orang yang ingkar kebenaran. Nah, teman-teman semua, kemudian di sini kita teruskan, di sini disampaikan bahwa penipu kelas Wahid di Indonesia sampai bisa jadi presiden. Ijazah kalau ada dan asli sesuai akademik dipastikan sudah selesai, tapi kalau begini ya dipastikan tidak punya ijazah. Nah, ini baru orang yang cerdas, pintar, kalau termul, kalau ngomong ngawur. Jadi kalau sampai dokumen di KPU disita oleh polisi yang tujuan bela Jokowi, sebaiknya polisi dibubarkan saja biar negara ini bisa lebih maju dan demokrasi ya. Universitas Gadjah Mada terdegradasi akibat ulah JKW, ulah Joko Widodo, dan prihatin universitas yang dibangun puluhan tahun hancur gara-gara rektor sekarang pembohong dan tak punya rasa malu ataupun tak punya nyali. Nah, teman-teman, di sini kita lihat lagi pendapat netizen, tangkap Rektor Universitas Gadjah Mada, pembohong kong kali kong, rektor disogok sama Jokowi. Ya, zaman edan sedang berjalan dengan robeknya konstitusi, kembali terulangnya kejahatan kemanusiaan, suburnya KKN. Ya. Dengan mafia-mafianya, penuh kebohongan, kepalsuan, nafsu kekuasaan, cakra sejarah, dan karma bergulir menuju Bastille makin dekat. Teman-teman, Jokowi layak untuk dinobatkan sebagai Grandmaster. Pengguna ijazah palsu dapat menurunkan ilmu kepada anak-anaknya. Apakah aparat yang berwenang berani mengusut ijazah Jokowi?
yang sudah bikin heboh nggak juga terungkap selama ini. Nah, teman-teman, negara kalau ingin maju harus bersih dan tunduk sama hukum yang berlaku. Virus ganas negara yang merusak. Jadi makanya rakyat harus bersatu. Kalau rakyatnya kurang bersatu, yang beginilah jadinya. Kalau rektor bersatu, pasti kekuatan Jokowi pasti akan runtuh. Jadi saatnya Pak Prabowo menuntut karena 2 kali disalahkan oleh calon gadungan dan harusnya Prabowo yang jadi presiden dari tahun 2014. Jadi ini teman-teman contoh ya, aparat pejabat negara ini yang zolim, pengkhianat hanya demi uang dan jabatan, yang tidak punya hati nurani ya terhadap para pejuang kemerdekaan Indonesia yang telah berkorban jiwa dan raga, harta dan benda demi rakyat dan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Biadab mereka itu tunggu sampai azab Allah SWT Tuhan yang Maha Kuasa atas perbuatan kalian semua di dunia akhirat nanti. Jadi sudah waktunya pengadilan rakyat untuk penguasa tukang tipu yang merusak sistem hukum ya. Nah, Pak Jokowi dan Pak Prabowo masing-masing punya kartu truf. Makanya kalau Pak Prabowo dukung pengusutan ijazah Pak Jokowi, maka Pak Jokowi pun akan bongkar kasus Prabowo ya. Jadi teman-teman, di sini disampaikan bahwa 10 tahun negara ini sudah dipimpin oleh presiden palsu ya. Kini dipimpin oleh presiden palsu, ada sebagian orang ingin dipimpin oleh presiden palsu lagi. Rakyat Indonesia dianggap bodoh semua. Nah, lanjut di sini teman-teman, yang harus didasari rakyat Indonesia adalah negara dikuasai mafia. Semua kondisi yang terjadi itu sudah diatur dengan cuan. Apa nggak mau? Malu ya, tangisan sandiwara itu. Permasalahan ini kalau presiden tidak turun tangan menyelesaikan, takut serahkan saja ke TNI ataupun Tentara Nasional Indonesia. Ya, ini baru pertama kali di dunia ada pres gadungan selama 10 tahun mirisnya terjadi di negeriku Indonesia ini. Jadi teman-teman, ayo saudaraku semuanya, sampaikanlah kebenaran, jangan sampai kedustaan menjadi kebiasaan. Ini kesalahan partai terkesan, tidak memeriksa dengan teliti. Partai juga harus kena sanksi yang membawa Jokowi jadi pejabat dosa dan besar. Partai yang terkesan sembrono, kurang teliti dan membahayakan negara dan kebijakan menyengsarakan rakyat. Partai juga kena sanksi karena loloskan calon pemimpin yang tidak memenuhi syarat dan merampok kekayaan negara. Nah, teman-teman, demikian saja cuplikan video kali ini. Salam NKRI harga mati. Sampai jumpa di video berikutnya.